acara pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ustazah Aulia Putri Sinayang selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada pagi hari ini yang pertama, pembacaan doa, yang kedua, sambutan, yang ketiga, materi. Dan tema webinar kita pada pagi hari ini adalah menyiapkan adaptasi pembiasaan baru. Wabarakatuh. Untuk semoga diberi kelancaran pada acara kita hari ini. Marilah kita sama-sama membaca doa. Ila hadidiniyah wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu ana hadhil qulub qad istama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathikillahumma rabitataha wa addim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifadli imani bik wa jamilit tawakkuli alaika wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilika innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Dwianto. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurida SPD. Kepada Ustazah Nurida, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek 1, 2, 3. Mendengar suaranya? Mendengar Ustazah. Dengar Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Pemateri, Bapak Dr. Yuliansah Eshud M. Hud, alhamdulillah yang sudah berkenan hadir pada kesempatan kali ini mendampingi keluarga besar Arajua. Yang saya hormati seluruh keluarga besar, staf KB TK SD IT Arajua. Yang saya hormati seluruh ayah bunda maupun anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan dan nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bersama-sama dalam rangka
rangkaian acara Milad Ar-Rajwa yang ke-10 dengan menyelenggarakan webinar antara sekolah dan orang tua. Semoga apapun yang kita lakukan, ini adalah bentuk ikhtiar kita untuk bisa menjadi yang terbaik, menjadi insan yang lebih berguna, untuk bekal mendampingi anak-anak kita, untuk mengantarkan kita menuju menjadi generasi yang terbaik di zamannya nanti, insya Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini sangat berbahagia sekali. Namun yang pertama dan utama adalah mari kita saling memaafkan terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke dalam acara selanjutnya. Karena saya yakin ini adalah acara perdana yang kita buat bagaimana kita mengikuti perkembangan zaman yang sedang berlaku pada kesempatan ini. Webinar menggunakan Zoom meeting, ini langkah awal yang digunakan oleh YPI Ar-Rajwa, bagaimana kita bersama-sama untuk bisa bekerja sama, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik untuk selalu mengedepankan rasa syukur dan sabar atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya tergolong orang-orang yang senantiasa bersabar dan bersyukur di dalamnya. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda sekalian, dalam rangka menyiapkan optimisme menghadapi adaptasi perubahan kehidupan baru, yang dalam hal ini YPI Ar-Rajwa yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, kita terus bekerja keras, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik untuk kita bersama. Yang kita ketahui adalah virus ini bukan dibuat oleh manusia. Pada kesempatan ini kita telah diuji oleh Allah dengan kondisi yang sangat-sangat memerlukan perhatian yang khusus, bekerja sama dan bahu-membahu. Ini tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak. Pendidikan terus harus berjalan karena kehidupan harus berjalan. Maka kita harus berupaya bagaimana kita bisa mengeluarkan jurus-jurus yang terbaik anak kita supaya mereka anak-anak kita semuanya bisa tetap mengikuti perjalanan kehidupan yang harus mereka lalui. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui, setiap orang akan dibekali oleh Allah dua sifat, yaitu sikap takwa dan jujur. Hari ini kita meletakkan diri kita berada di posisi yang mana? Kalau kita menjadi orang-orang yang bertakwa, insya Allah kita ikhlas, kita ridho, maka yang harus kita upayakan adalah ikhtiar, berdoa, dan tawakal. Tidak ada manusia yang kuat di sini. Ustazah juga bukan manusia yang kuat. Saya yakin semua saya yakin tidak ada manusia yang kuat sekalipun mereka seorang pejabat yang tinggi. Kita semuanya sudah dihadapkan pada derajat yang sama. Apapun kedudukannya, apapun jabatannya di hadapan Allah itu sama. Virus ini tidak mengenal siapapun, mereka pejabat tinggi atau rakyat jelata. Maka yang harus kita samakan adalah mari kita bersama-sama menundukkan hati, meluruskan niat. Agar virus ini segera Allah ambil kembali dan kita bisa hidup secara normal. Ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia terus berjalan dan anak-anak kita harus terus mengenyam pendidikan dengan baik. Kami sangat mengharap doa restu dari para orang tua. Keputusan yang diambil oleh sekolah nanti akan selalu mengikuti keputusan dari Dinas Pendidikan setempat. Walaupun ada 3 komponen untuk memasukkan anak kembali menuju tatap muka. Tetapi kami terus harus ekstra hati-hati, tetapi tidak paranoid. Nanti ketika kita terlalu paranoid, khawatirnya malah menzalimi diri sendiri.
Ayo kita bangun bersama-sama perasaan optimis tetap dengan tidak mengenyampingkan protokol kesehatan. Wajib mengikuti peraturan protokol kesehatan. Insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan buat orang-orang yang selalu takwa, orang-orang yang selalu mengikuti peraturan dengan baik. Ayah bunda sekalian, dalam memasuki era peradaban baru nanti, untuk sebulan ini mungkin kami mengambil keputusan untuk tetap masih belajar daring. Karena melihat situasi yang belum kondusif. Maka di saat daring ini kami juga mohon kerjasama dari orang tua untuk selalu menjaga diri, menjaga keluarga. Karena kesehatan kita bukan untuk diri sendiri, tetapi kesehatan kita untuk masyarakat bersama di sekitar kita. Tidak bepergian jauh dulu jika itu tidak terlalu penting. Tidak menyepelekan dulu kalau itu harapan saya tidak menyepelekan dulu. Mohon maaf saya terpelilit ya. Insya Allah kalau kita semua sama-sama menjadi orang yang taat, maka pemerintah juga akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan ini. Sehingga kita semuanya bisa dikembalikan lagi dengan kehidupan yang sedia kala. Ayah bunda sekalian, saya terus berdoa semoga kita terus diberikan kekuatan, rezeki yang barokah, kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semuanya, dan kita digolongkan dengan orang-orang yang selamat. Kami berdoa, ayah bunda selalu dilimpahkan rezeki, sehingga terus bisa berbagi semuanya, karena antara hak dan kewajiban harus sama-sama kita penuhi. Arajua adalah sekolah swasta yang berdiri di atas kaki sendiri tanpa ada bantuan dari pemerintah, selain memang yang kewajiban yang dibantukan pemerintah kepada setiap sekolah. Maka kami mohon saling support, saling sinergi, saling doa, dan saling menguatkan. Mari kita jaga lisan, jaga jari, dan jaga hati, supaya betul-betul kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang selamat, dan kita selalu dilembutkan hati. Mungkin itu sambutan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan di dalam berjalannya acara ini nanti. Semoga kita saling memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Nurida. Acara yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Yuliansa Eshut MP. Sebelum beliau menyampaikan materi, izinkan saya untuk membacakan biografi beliau. Dr. Yuliansa Eshut MP, beliau lahir di Labuang Kalo, Kabupaten Pasir, pada tanggal 12 Juli 1974. Beliau bertempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat, Gang 3B, RT 25, nomor 46, Samarinda, Kalimantan Timur. Kontak beliau 0812 5525 302. Status beliau telah menikah dengan Ibu Irmayanti, guru MTS Model Samarinda, mempunyai 1 orang anak bernama Rumaisa Adilah, kelas 3 SMA. Beliau menempuh pendidikan SD 004 Pasir, SMP Negeri 9 Balikpapan, SMA Negeri 3 Balikpapan, S1 sampai S3 di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman Samarinda. Beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Kehutanan Unmul serta trainer LMT Trusko Samarinda. Beliau juga mengikuti kegiatan sosial yaitu Enggang Community Kaltim, Ikatan Dai Indonesia Kaltim, Komite SMP IT Cordova Samarinda, Yayasan Alhamra, Pembina Tifan Sufuk Unmul, Pembina Musolah Al-Fat Pahutan Unmul. Langsung saja kepada Bapak Dr. Yuliansa Eshut MP, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Cek, suara dengar? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Ramai di sini, ada sponsor. Ibu sekalian, walaupun lain saya tidak melihat wajahnya secara utuh dan suaranya, tapi ada semangat, ada kekuatannya, kesehatan dan sebagainya yang membuat kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Selawat dan salam semoga tercurah kepada kedua kita dan bersama salam beserta keluarga dan sahabatnya hingga pengikut akhir zaman. Masak santan dalam kuali. Cakep, wes. Kuahnya tumpah di atas laci. Sayangnya katanya. Apa jadinya? Masak santan dalam kuali. Kuahnya tumpah di atas laci. Rasanya sekali melihat wajah bersedih dan baik. Baik, ikan sopot, ikan gabus, bukan ikan lele. Semakin cepat semakin bagus, tidak bertele-tele. Waktunya harus. Baik ini ya, salah ini. Katanya Om itu mengajarkan, tapi terputus rupanya ya. Ya. Ya, kelihatan ya. Masih OTW dia. Baik, Ibu sekalian, saya cari-cari foto anak Arazua, nggak ketemu tadi. Jadi pasang foto-foto anak bule ini ya. Insya Allah. Ibu sekalian, saya bersyukur bisa berjumpa di tempat ini. Bersilaturahmi pada warga besar Arazua yang ada di kampus tercinta ini, di sekolah ini. Dan ibu-ibu sekalian yang ada di rumah, semoga saja kita dalam lindungan Allah SWT dan sehat semua insya Allah. Dan jangan lupa bahagia, karena bahagia itu meningkatkan imun katanya ya. Saya bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bisa menikmati udara pagi ini, kemudian bisa bersama-sama menyiapkan generasi muda. Baik, untuk tes modulasinya dulu, Ibu sekalian, saya ada teka-teki sedikit. Hadiahnya mobil Avanza ya, dalam bentuk brosur tapi brosurnya aja. Saya punya 4 huruf Bapak Ibu sekalian. Huruf T, K, S, M, itu huruf depannya. Huruf ini ada kata ini ada artinya ya. Ya, ada yang sudah tahu ya. Nah, uniknya kata ini yang beda huruf depannya aja, belakangnya sama. Kira-kira ada yang tahu nggak apakah keempat kata ini? Jadi huruf ini ada artinya, yang unik ini yang depannya aja yang beda, belakangnya sama. Misalnya kata, tata, sata, mata. Itu kan ada berapa nak?
keluarga, teluarga, meluarga, seluarga, kan enggak pas. Nah, kira-kira apakah 4 kata itu? Tenang. Ada yang tahu? Tenang, senang. Angkat tangan, Bu. Tenang, senang. Oh, istimewa. Menang, senang. Tenang. Oh, di sini ya? Oh, subhanallah. Terbalik ya, sebentar. Oh, kelihatan. Kelihatan di sini. Oh, terbalik. Makanya Ibu bisa baca sekalinya, karena terbalik di sini. Oke. Tenang, senang, menang. Iya. Gagal di mobil Avanza ini. Kalau gitu saya stop dulu. Ternyata mau diulangi. Yang ini nah. Di sana kata apa? Kok nggak mau share? Yang ini kayaknya nggak kebalik ya. Di sana cuma 1 kan? Iya. Apa sih itu? Kalau yang ini apa di situ? Ini? Penasaran apa? Saya pergi 2. Tunggu, saya lagi. Lihat rahasianya itu. Duplikat aja deh. Kalau gini, aman. Baik, Ibu sekalian, kita lanjut ya. Jadi tenang, senang. Tapi di sini kata Bu. Sudah berapa menit nih? Iya, karena pakai saya pakai apa? Ini duplikat aja ya. Asal di sana gede aja, dan 2. 2. 1. Satu ya. Karena kalau kelihatan baik ya, kalian ingin menang karena itu membuat kita bahagia. Kita kepingin tenang hidup kita juga kepingin dikenang ya. Nah, Ibu sekalian, semoga saja kita menjadi orang-orang yang seperti kata-kata ini, kita menang setiap kompetisi anak-anak kita, semoga tenang hidupnya dan dikenang dia. Karena dikenang ini katanya harimau mati meninggalkan belang, gajah mati, manusia mati meninggalkan yang terkasih. Meninggalkan nama ya. Konon kata Ibu kita Kartini itu usianya cuma 25 tahun. Tapi itu usia biologis. Ibu kita Kartini punya usia sejarah, punya usia karya, dikenang sampai saat ini. Walaupun 25 tahun saja. Gitu ya. Oleh karena itu, sekali mari kita banyak-banyak berkarya, memberi kenangan yang banyak supaya kita dikenang nama-nama.
Saya akan mulai dengan gambar ini, mohon maaf ini. Jangan lihat kanan kirinya. Hah? Ya, suatu hari sang monyet ini kan orang kehutanan nih, ketemu monyet banyak. Suatu hari ada seekor monyet bermain-main di atas pohon yang tinggi, loncat satu pohon ke pohon yang lainnya. Senang sekali, tiba-tiba angin bertiup. Semakin lama angin semakin kencang. Sang monyet pun pohon, nggak main lagi sudah. Semakin angin bertiup kencang, sang monyet memegang pohon supaya tidak jatuh. Semakin angin bertiup kencang, sang monyet pun memegang pohonnya supaya tidak jatuh. Nggak lama setelah itu, angin kencang berlalu, datanglah angin sepoi-sepoi. Pelan tapi pasti menerpah tubuhnya, wajahnya. Nah, tertidur sang monyet. Lepas pegangannya, jatuh. Subhanallah, monyet jatuh ini bukan karena angin kencang, tapi hanya karena angin sepoi-sepoi. Bapak sekalian, ternyata hidup ini adalah ujian. Senang, bahagia, menderita, sakit itu adalah ujian, termasuk corona yang kita hadapi. Oleh karena itu, menyadari ini ujian, siap-siaplah selalu untuk menghadapinya. Karena bukan tidak mungkin ujian ini berdampak kebaikan atau bahkan keburukan. Bagi orang beriman, ujian itu menaikkan derajat kita. Ujian itu menemukan doa-doa kita mungkin. Ujian itu menghantarkan kita kepada cita-cita kita. Ujian itu jangan-jangan itu bagian dari pelajaran penting buat kita menguasai sesuatu. Saya yakin dengan ujian COVID ini, Zoom, ini mungkin kalau nggak ada COVID nggak mungkin kita buka Zoom. Bisa komunikasi. Saya pernah webinar pembicara dari luar, ada teman dari Jerman, dari Turki, dari Australia, kita di Indonesia. Subhanallah, bisa bicara dengan siapa saja, di mana saja. Jadi kelihatannya ujian ini membuka kita bahwa dunia sudah begitu kecilnya di hadapan kita. Oleh karena itu, mari menyiapkan diri anak-anak kita sebagai generasi pelanjut, karena bukan tidak mungkin dialah generasi penerus yang kita banggakan. Kata Allah dalam Al-Quran, dan sungguhnya akan kami uji, berikan cobaan kepada mereka, kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira bagi yang bersabar. Jadi sebenarnya ujian itu, kalau kita sadari, bentuknya kesenangan dan kesedihan, kata kuncinya sabar. Sabar. Sabar itu menyelesaikan masalah. Sabar itu membuat kita senyum. Sabar itu merubah wajah pekerjaan sulit jadi pekerjaan yang menyenangkan. Sabar itu mengantarkan kita dekatan dengan Allah. Oleh karena itu, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, mari kita ajarkan kesabaran kepada anak-anak kita, karena ini bekal untuk ke depan. Dengan kondisi zaman yang terus berkembang, dunia yang begitu luar biasanya ini, dan juga dengan wabah yang kita hadapi. Selama vaksin ini belum efektif menyelesaikan masalah, maka kita tidak akan tahu sampai kapan COVID ini berakhir. Saya sedikit pesan buat kita semua mengambil di Satgas COVID ada 3. Ini kelihatan itunya. Ya, sini tidak kelihatan. Aman, iman, aman, dan imun. Ternyata 3 kata ini penting di COVID ini. Iman itu kita menyadari COVID ini dari Allah SWT. Kedekatan dengan Allah, memperbanyak ibadah, mungkin bagian dari pelindungan akan datang dari Allah SWT. Aman bagaimanapun, kita tidak ingin mati konyol, jangan sombong, jangan merasa bangga dan sebagainya, kuat, karena kita tidak tahu musuh kita tidak kelihatan. Oleh karena itu tetap saja disiplin, menjaga protokol kesehatan, masker dan sebagainya. Yang ketiga, tidak kalah penting menjaga imun. Anak-anak kita ini imunnya kuat, tapi anak-anak yang punya penyakit sejak awal itu bahaya. Oleh karena itu memang ada pertimbangan terkait dengan ini. Nah, imun ini dijaga dengan tingkat ketahanan tubuh, olahraga dan sebagainya. Nah, Ibu sekalian, saya masuk kepada materi kita. Ini mengasah gergaji. Kenapa? Ini buku terkenal. Diterjemahkan sampai 25 bahasa. Sudah hampir 30 tahun usianya. Masih dipakai saat ini.
Bahkan di Amerika ada sekolah menerapkan 7 kebiasaan. Nah, kebiasaan ke-7, serpent the soul, yaitu mengasah gergaji. Supaya apa? Supaya tajam. Ada seorang bapak ngasah gergaji, motong pohon dengan gergaji. Lama sekali. Kata orang, Pak, asah dulu. Enggak ada waktu, nanti harus selesai. Padahal dengan mengasah sebentar itu mempertajam, mempercepat. Oleh karena itu, sekalian, intinya adalah orang tua, guru, kita semua nggak boleh berhenti belajar. Harus terus diasah kemampuan kita. Apalagi dengan perkembangan zaman ini, subhanallah. Berhenti belajar, ketinggalan. Anak-anak kita, kalau nggak belajar, nanti dia minder, ketinggalan. Oleh karena itu, teruslah belajar, teruslah mengasah gergaji. Di antaranya mengasah spiritualitas kita, kedekatan dengan Tuhan. Yang kedua, intelektual kita, ilmu. Banyak-banyak belajar, bertanya, dan sebagainya. Yang ketiga, fisik kita. Fisik juga harus terus sehat. Anak-anak kita jangan sampai lemah. Lemah, sedikit kena angin, batuk-batuk. Sedikit kena ini, gampang pilek, dan sebagainya. Harus dikuatkan. Dan yang ketiga, mental karakter. Tapi juga yang perlu diasah dalam kondisi ini adalah komunikasi kita. Cara kita berbicara dengan anak kita, dengan suami istri kita, dengan tetangga, dan sebagainya. Komunikasi perlu kita perbaiki karena banyak masalah karena komunikasi. Oleh karena itu, teruslah mengasah gergaji kita, memperkuat, banyak melihat, banyak mendengar, agar kita bisa tahu sejauh mana kita sudah melangkah. Kalau sekalian, nothing big, start big. Nggak ada yang besar dari yang besar. Semua dari yang kecil. Gitu kira-kira. Anak kita mungkin kelihatan culun saat ini, kecil aja. Nggak ada bapaknya, tapi jangan salah. Jangan dia jadi preman nanti ke depan. Orang yang paling ditakuti gitu kira-kira ya. Jadi semuanya ada sebab akibatnya. Oleh karena itu, bersiap-siaplah untuk menyiapkan bibit yang kuat. Supaya dia kokoh, menjadi pohon yang kuat. Yang kokoh, ajamnya menghujan ke bawah. Yang dia tahan, diterpa dengan hujan, badai, dan sebagainya, dia kuat nanti ke depannya. Tentu itu dari bibitnya. Dari pupuk yang kita beri, dari tanah yang subur, dan sebagainya. Oleh karena itu orang tua punya peran di sini, termasuk guru-guru dan sekolah. Karena memang ada dua lingkungan ini penting dalam kehidupan. Dalam membentuk mereka menjadi pohon yang besar kuat, yang senantiasa memberikan naungan, buah-buahan, dan dia kokoh menghadapi ujian hidupnya, badai, hujan lebat, angin ribut, dan sebagainya. Karena dia dari bibit yang unggul, dirawat dengan lingkungan yang kuat, yang bagus, sehingga dia besar, kuat, dan memberi manfaat. Oke, sampai di situ paham ya? Ya, oke, selesai berarti acara kita. Nggak ada pohon yang besar. Dari mana pohon besar ini? Dari biji yang kecil. Pasti itu. Dari mana jalan panjang, jauh, puluhan meter dari langkah-langkah kecil. Oleh karena itu, salah satu masalah besar kita adalah ketakutan. Takut memulai, takut melangkah, takut bersaing, takut mencoba. Oleh karena itu anak-anak kita kalau ada yang mau mencoba, jangan jalan. Anak-anak kita harus dikasih ruang untuk berkreasi. Saya, ini kejadian sejak pandemi. Ada acara seminar waktu itu tentang psikologi, tentang kepribadian anak-anak milenial. Anak saya suruh ikut, karena istri saya jadi moderator. Jadi saya di kursi moto-moto, istri saya jadi moderator, anak saya di samping. Hampir 2 jam selesai, saya tanya anak saya, bagaimana Cak? Kamu punya minatnya apa, kerjanya apa? Anak saya terdiam dan senyum, dan yang mengatakan, yang membuat saya terdiam. Apa dia bilang? Anak saya sudah kelas 3 SMA saat itu. Dia bilang, sepertinya Ica ini pulang dieksplorasi waktu kecil. Dari mana kecil? TK, di SD, di SMP. Tambah lagi SMA. Sudah 12 tahun. Dia merasa pulang dieksplorasi. Masya Allah. Itu juga ada tanggung jawabnya guru itu di sekolah. Juga kita. Karena kita motivatornya sekarang tuh. Tidak ada kata terlambat. Oh, gitu kira-kira. Temukan saat ini, mumpung belum kuliah. Jangan sampai sudah lulus kuliah baru ketemu, oh saya tidak cocok di akhir. Ternyata ya, kamunya perikanan gitu. Gitu kira-kira ya. Jadi temukan itu siapa. Temukan mereka. Jangan kita paksa mereka masuk
masuk kedokteran, sementara anaknya enggak ini. Kita suruh anak kita masuk jurusan tertentu karena orang tuanya di situ, padahal anaknya enggak cocok di situ. Dia punya kehidupan sendiri, dia punya DNA sendiri yang mungkin terpadu orang tuanya, bahkan keturunan kita yang lain, sehingga terbentuk mampu. Oke, kira-kira begitu, Ibu sekalian. Ini foto-foto ini semoga menginspirasi kita ya. Foto berikutnya luar biasa ini. Ada yang mau komentar apa kira-kira ini? Ada yang mau komentar? Silakan. Saya takut nanti pada diam semua, ternyata pada tidur nih. Saya sambil minum. Hal yang mudah dipersulit. Gimana, Bu? Hal yang mudah dipersulit sendiri. Hal yang mudah dipersulit sendiri. Iya, ada yang lain. Gimana, Pak? Ya, waktunya habis. Iya, ada yang dipersulit sendiri ya. Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit. Kalau bisa murah, kenapa harus mahal? Kalau bisa cepat, kenapa? Apa kata? Hah? Oh iya. Jadi ini Pak. Ini terlalu status quo ya. Dia baca SOP, metik buah, manjat pohon dulu. Akhirnya dia manjat dulu baru metiknya. Padahal buah sudah begitu dekat. Nah ini orang-orang tidak kreatif. Masih melihat masa lalu. Jadi ke depan anak-anak kita harus kita latih melihat ke depan. Masa lalu seperti kaca spion, sekali-sekali dilihat. Dia harus berinovasi, harus berkreatif, atau berpikir kritis ke depannya, melihat zaman ini. Ini SOP-nya manjat pohon, metik buah, manjat pohon. Padahal buahnya sudah dekat, nggak perlu manjat, gitu kan? Makanya yang mudah jangan dipersulit. Oleh karena itu, menurut saya, Bu sekalian, hari ini kita tidak bisa lagi melihat dulu sekolah harus ke sekolahan, sebagainya, ketemu guru. Ini saat ini kita diuji. Walaupun ada kekurangan, itulah kondisinya. Tapi kita harus kreatif melihat situasi ini. Gitu ya. Oleh karena itu perlu dibangun kebersamaan antara semua orang. Kolaborasi kita ya. Semua yang yang ada di sekitar kita, termasuk anak-anak kita. Nah, menurut saya anak kita adalah rahmat, Ibu sekalian. Apa itu rahmat? Rahmat itu anugerah. Kenapa anugerah? Karena tidak semua orang dikasih anak, sudah kemana-mana. Teman saya 3 kali bayi tabung, yang keempat baru jadi. Begitu mahalnya uang itu dikeluarkan untuk bayi tabung. Sekarang anaknya sudah 8 tahun, padahal seusia saya. Karena dia lama nggak punya, berusaha. Ada yang tidak punya sampai saat. Oleh karena itu rahmat. Karena itu kita bersyukur karena Allah memberikan keturunan pada kita yang akan mewarisi, yang akan mendoakan kita dan sebagainya, yang akan membuat rumah kita cerah, bahagia dan sebagainya. Yang ketiga, sejelek apapun, secantik apapun, seperti apa anak itu, selugu apapun dia, senakal apapun dia adalah amanah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemberi amanah, yaitu Allah. Oleh karena itu, memahami anak sebagai amanah harus tanggung jawab dong, kira-kira. Masa anak dibiarkan, tidak dikasih pendidikan, tidak dikasih makanan bergizi dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak sekalian, saya mengingatkan pada hari ini ada amanah di dekat kita, yaitu anak kita, yang nanti kita akan pertanggungjawabkan mulai dari kecil bayi sampai dia nanti besar, gitu ya. Nah, yang ketiga tidak kalah penting, jangan salah, anak ini investasi kita. Kita boleh mungkin meninggal dengan gelimpangan dosa, tapi selama anak kita soleh, insya Allah akan menjadi investasi masa depan yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya, menyelamatkan mereka. Oleh karena itu menyekolahkan dia di tempat terbaik, di era jua yang luar biasa ini, di mana guru-gurunya teruji ya, begitu istiqomah, begitu tanggung jawabnya, ingin mencerdaskan anak bangsa kita. Ini bagian dari amanah kita, bagian dari pekerjaan kita untuk melahirkan dia soleh. Kenapa? Karena doa-doanya penting buat kita. Buat apa kita bekerja? Pasti buat anak kita. Buat apa kita mencari nafkah begitu uang begitu banyak, rumah besar, mobil banyak, handphone bagus? Pasti kepingin kita bersama anak kita di surga yang bersama. Oleh karena itu, mari kita sadari 3 hal ini supaya kita bisa menjadi orang-orang yang
sadar. Waktunya baik. Silakan. Sudah ya? Ya. Ini saya percepat saja karena waktu terbatas ternyata. Oke, Ibu sekalian. Nah, ini ada kisah ulat bulu. Merinding Ibu. Suatu hari seorang ibu beli tanaman-tanaman pot-pot bunga-bunga apa sekarang itu? Keladi ya. Janda-janda itu. Mahal sekali, siapa kasih nama itu? Ya, beli bunga-bunga dari pasar, dari temannya ditaruh di rumahnya. Harapannya apa? Ada kupu-kupu indah hadir. Ternyata sepekan kemudian bukan kupu-kupu, malah ulat bulu yang muncul. Karena dia jijik, akhirnya dia sedikit emosi. Harapannya kupu-kupu indah, malah ulat bulu yang menjijikkan. Akhirnya disingkirkanlah ulat bulu ini ke gudang di belakang rumah. Pekan berlalu, 2 pekan, 3 pekan, akhir bulan dia mencari alat yang hilang, dia ke belakang gudangnya, dia buka pintu gudang, dia kaget. Kupu-kupu berterbangan. Dia baru berpikir sambil mundur kakinya ke belakang, kupu-kupu indah terbang dari mana? Dia baru sadar ternyata kupu-kupu dari ulat bulu tadi. Yang menjijikan tadi. Nah, Bapak sekalian, anak kita mungkin saat ini malu-maluin. Anak kita mungkin pendiam sekali. Anak kita aktif sekali. Nakal sekali. Atau mungkin wajahnya biasa-biasa saja. Karena contohnya biasa saja. Tapi ternyata, jangan-jangan ke depannya dia setelah mengalami proses yang luar biasa menjadi kupu-kupu indah. Terbang tinggi, kuat, dan sebagainya. Oleh karena itu, mari Pak sekalian, kita rawat anak kita ikhlas menerimanya, kita rawat dengan berbagai cara, hingga dia menjadi kupu-kupu indah. Hingga seperti matahari yang menyinari rumah bumi ini. Seperti setidaknya lentera kecil yang menyinari kamar kecil kita dulu. Karena itu, ada tanggung jawab, ada amanah, ada rahmat besar. Baik, Ibu sekalian, ada yang tahu kalau 25 tahun lagi, tahun berapa? 24 tahun ya. 2045 ya. Nah, ini ada data ini. Ternyata, Ibu sekalian, ada cita-cita begini nih. Penting ya. Tahun 2045 Indonesia mau jadi negara maju. Negara Zwa sudah mungkin 10 lantai sudah. Ini sudah kan dekat ibu kota. Tahun 2045 kalau masih hidup ya. Iya. Jalanan becek sudah nggak lagi, Bu. Karena pakai jalan darat ya, jalan atas, layang. Iya. Di Korea itu ada jalan di atas, ada jalan di bawah tanah. Di kita nggak bisa ya, kena banjir. Apa artinya? Kalau tahun 2045 itu negara Indonesia maju, jangan-jangan presidennya saat ini masih SD ya, jangan-jangan. Iya. Saya curiga ada di sini nih, anaknya. Ada di ruangan Zoom ini nih, jangan-jangan orang tuanya ya. Atau jangan-jangan masih TK mungkin ya. Atau mungkin juga masih playground. Iya, sebentar. Mau bermain ya. Iya, sekalian, jangan-jangan ya. Kita tidak tahu takdir Allah itu kepada siapa saja tidak tahu. Mereka siapkan mereka. Ini contoh. Ada yang kenal ini siapa? Tahun 83 itu. Jokowi. Tahun 83 Jokowi bersama teman-temannya di UGM. Tahun 83. Tahun 2014 dilantik jadi presiden. Tuh. Ya. Yang jabatan tinggi, ya, takdir Allah kita tidak tahu. Ini siapa nih? Dan tahu nggak? Ya, kalau nggak tahu menyerah, lambaikan tangan ya. Ada kamera di atas. Ini Obama. Ya, Kecil Obama. pernah tinggal di Jakarta. Coba wajahnya aja. Presiden ya, Obama. kecil. Sekarang subhanallah. Jadi menurut saya jabatan-jabatan tinggi itu takdir Allah semua. Jabatan-jabatan tinggi itu kalau nggak sesuai dengan kapasitasnya, dia malah dihina dia. Malah didemo dia, malah dicemoohkan dia. Jabatan tinggi itu bisa jadi contoh jelek atau contoh bagus.
Oleh karena itu siapkan mereka. Karena bukan tidak mungkin dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota misalnya. Bukan tidak mungkin dia jadi menteri, tokoh terkenal nanti membawa negara kita ini maju. Ya kan? Takdirnya. Nah, oleh karena itu siapkan diri kita, siapkan pastikan mereka dapat gizi, dapat pelajaran-pelajaran penting, karakter bagus. Nah, dari sini masalahnya ini perubahan itu, dari perubahan mindset. Oleh karena itu anak kita dimanapun berada, di gunungan tinggi mungkin, di kampung yang sempit, tapi pikirannya tidak boleh sempit. Gitu kira-kira. Luasnya luas. Lihat handphone, jangan main game. Harus dia tempat belajar. Seperti Khairul di Pindrang, buat pesawat, gara-gara YouTube saja. Tapi sebagian anak gila karena handphone, karena main game saja. Nggak digunakan untuk pelajaran penting. Oleh karena itu, tantangan kita ke depan, ini menurut saya. Kira-kira begitu. Adalah di genggaman kita, Ibu sekalian. Ya kan? Nah, saya tuh khawatir kalau anak-anak sekolah, ini nih tambah jadi nih misalnya. Kalau di sekolahan kan nggak boleh bawa handphone. Masalah itu. Jadi anak kita bayangkan, mulai pagi saya perhatiin tuh, karena ada wifi di rumah, anak rumah saya. Saya perhatiin pagi sampai zuhur. Jadi ini efeknya, bukan saja masalah dia kurang bergaul, nih, kurang sosialnya kurang, tapi dia bisa timbul penyakit mata misalnya. Kemudian gangguan kejiwaan. Sudah ada beberapa ini ada yang masuk rumah sakit jiwa karena dia tidak bisa lepas handphone. Jadi paling 10 menit. Ada survei anak-anak remaja 20 menit paling lama itu berpisah. Tidak bisa berpisah. Dia seperti ada masalah kalau berpisah. Nah, ini masalah yang kita hadapi sekalian di saat kita pembelajaran daring ini. Karena anak-anak kita nggak bisa dikontrol, apalagi orang tua yang bekerja, serahkan handphone sudah selesai. Padahal handphone punya efek positif dan negatif. Seperti sebilah pisau. Dia bisa mengancam dirinya, bisa juga menyelesaikan masalah. Membuat ukiran indah, mengupas buah dan sebagainya, tapi bisa membunuh juga dia. Gitu kira-kira ya. Oleh karena itu memang handphone ini perlu kita pelajari. Mungkin waktunya lain, bukan di sini, tapi saya ingin sampaikan sedikit ini. Ini kaitannya betapa pentingnya sekolah menurut saya. Karena sekolah memang membatasi, mengajari. Nah, oleh karena itu nanti terlepas ini tidak tahu kebijakan seperti apa, ada dua lingkungan yang memang besar pengaruhnya, yaitu lingkungan sekolah sama keluarga. Nah, lingkungan keluarga, bagi keluarga tertentu nggak bisa memanage lingkungannya. Misalnya ada neneknya, ada kakeknya, ada kakaknya, ada omnya, yang semua memberi contoh. Tapi di sekolahan, lingkungannya dibentuk, lingkungan kompetisi, lingkungan belajar. Jadi memang ada suasana begitu. Tapi beberapa orang tua sudah menjalankan itu. Karena daring ini dia lingkungannya dibuat lingkungan sekolahan. Ada ruangan khusus untuk studio mini. Kalau pagi mandi pakai bagus karena mau sekolah. Sekolahnya di kamar sebelah. Memang disiapkan memang. Ada orang tua yang memang tidak asal-asal. Dia pagi-pagi bangun, menyiapkan sarapan, mandi dia. Kenapa? Mau ngajari anaknya. Gitu. Pakaian bagus, mau bekerja, ngapain? Jadi guru. Gitu. Nah, oleh karena itu perlu ke depan kita berkolaborasi dengan sekolahan seperti apa bagusnya anak-anak kita. Jika ada masalah, komunikasikan. Anak saya apa? Jangan sampai dibiarkan mereka terlelap dengan handphone. Ini seperti ini. Ya, ini bulan sekarang ya. Dulu dia saling berbagi, saling menyapa, roti tersenyum dan tertawa. Sekarang saling masih lewat cuma, lagi. Saya lewatkan saja. Ini juga ada videonya, cuma saya lewatkan. Ini saya sobat sendiri ya. Anak ini di depannya ada handphone, sarapan. Itu sudah mau disuap itu nggak jadi. Lama sekali itu.
Padahal sudah di mulut, dekat mulut sudah. Di depannya ada handphone masalahnya. Coba bayangkan, generasi ke depan. Wih. Sudah mau disuap-suap, tapi nggak disuap-suap. Sarapan berapa menit tuh, Bang? Karena apa namanya, nggak ada aturan waktu berapa lama sarapan. Ini orang tuanya. Mohon maaf ya kalau jangan ada orang tuanya di sini. Mohon maaf ya kalau ada orang tuanya. Kayaknya sih bukan anak Razwa ini, bukan. Bukan. Dari model rambutnya, kursinya, dan tangannya, kayaknya bukan. Oke, kita lanjut untuk sekalian. Nah, oleh karena itu menurut saya, pertama, batasi. Kasih waktu. Waktu beli handphone, kasih aturan. Gitu. Jam berapa. Jangan merampas anak di saat sedang nonton atau sedang asik-asik. Jangan langsung dirampas. Karena itu bisa membuat putus sel-sel otaknya di kepala. Setiap anak menyentuh sesuatu, seketika dicabut itu bahaya pada otak. Saya ada ketemu kejadian di Samarinda, dan SMA, waktu ujian kelas semesteran, bagi soal, sudah ngerjakan yang lain, dia menggambar. Yang dia gambar apa? Sosok idolanya. Bu guru melihatnya, wah langsung dirampas, dirobek-robek, marah-marah. Apa yang terjadi? Anaknya ngamuk. Kursi dibanting, teriak-teriak, meja dibanting, teriak-teriak, lama-lama ketawa sendiri. Jadi anak ini 2 pekan di rumah sakit jiwa. Karena ternyata anak ini seperti seorang perokok, ingin mencari mood-nya di mana. Jadi gambar itu hanya mencari mood, hatinya senang mengerjakan. Jadi hanya memulai saja sebenarnya. Orang tua tidak komunikasi dengan guru kalau anak sudah kecanduan. Ya, kasih waktu batas. Yang kedua, dampingi, apalagi anak-anak kecil. Jangan dibiarkan semacam. Kita teman saya, jam 2 bangun karena nangis kecil. Kasih handphone, berhenti. Tidur lagi. Subuh ajan, 4:30, bangun. Kaget. Anaknya masih main handphone. Padahal anak baru 2 tahunan. Jadi semalaman jam 2 sampai jam 4 main handphone. Melihati video-video. Mungkin videonya bagus-bagus saja. Tapi matanya dengan gitu kan, jangka panjangnya bahaya. Oke, dampingnya apalagi melihat hal yang tidak jelas. Buat aturan yang tegas. Krusial kita itu anak-anak usia 7 tahun kedua. SD kelas 4 sampai SMP. Itu krusial. Saya kasih. Karena di situ harus tegas. Di bawah itu anak bagi raja. Disuapi, diselimuti, digendong. Tapi setelah itu, tahun kedua, jangan dimanja. Harus tegas. Kalau dia nangis, biarkan nangis. Kalau enggak boleh. Kenapa? Karena di syur itu, Nabi Jemaat, kalau dia enggak sholat, pukul. Pukul mendidik ya. Gitu. Itu krusial. Gitu. Jadi usia 7 tahun kedua itu krusial. Anak harus beres. Kenapa? 7 tahun berikutnya, SMA sampai kuliah, anak bukan milik kita lagi. Anak sudah punya teman, sudah banyak pikiran, sudah punya idol, dan sebagainya, maka di saat itu sudah kita tidak bisa lagi. Apalagi anak sudah jauh dari kita. Sembayangnya harus beres di 7 tahun kedua. Tilawahnya harus bagus. Adab-adabnya harus beres di 7 tahun kedua. Harus tegas. Tidak boleh begitu, ini boleh, dan sebagainya. Kemudian, bantu dia bebas dari, kalau dia kecanduan, pastikan dia harus selesai itu. Ketemu nih kecanduan nih, udah langsung konsultasi. Bagaimana caranya? Itu mungkin beberapa, saya percepat saya nanti bisa saya kopikan nanti kepada guru-guru, nanti bisa di-share. Stop menggunakan gadget ketika makan bersama, nonton bersama, sebagainya. Di mobil bapaknya nyupir, fokus ke depan. Ibunya chatting, WA dengan alumni. Anaknya main game, diam-diaman, 2 jam perjalanan. Satu tempat yang sempit, sekeluarga diam-diam 2 jam. Waktu tidak berkualitas. Gitu kan? Kenapa? Karena maksudnya makan bersama, orang tua harus memberikan contoh teladan. Jangan main handphone di saat memang itu bukan pas waktunya. Disuruh ngaji, kita ngaji tidak bisa. Disuruh pakai jilbab,
Orang bapak ibunya nggak pakai, nggak bisa. Suruh berhenti main handphone. Hati-hati bapak-bapak yang merokok ya, hati-hati. Karena itu contoh. Jangan membuka dan menyimpan video porno. Bapaknya hati-hati, karena itu berbahaya sekali. Laku perkuat pendidikan agama. Ini bentengnya. Baik, mungkin itu karena waktu terbatas terakhir ini, sekalian ada 4 faktor ini penting buat kita menyadari, guru-guru juga penting memahami faktor ini. Pertama, genetik ya. Genetik ini keturunan bapak ibunya. Apa istilahnya? Buah jatuh nggak jauh dari pohon. Kira-kira begitu. Jadi kalau anak bersalah, siapa yang ngajarin? Siapa? Jangan-jangan kita emang ada gitu. Jadi waktu teman saya cerita, Allah kamu waktu kecil juga lebih nakal gitu Pak ini kata kayaknya kan. Bisa negur anaknya kayaknya ada. Kamu waktu kecil lebih nakal lagi daripada kamu ini. Genetik. Nah genetik ini menurut saya ada unsur-unsur tabiat dan sebagainya yang tidak bisa kita dan sebagainya karakter itu. Nah itu genetik kita harus tentukan. Makanya kita mencari pasangan penting, memilih pasangan karena itu menentukan keturunan. Yang kedua lingkungan. Nah ini nih. Banyak masalah, banyak perubahan terjadi karena lingkungan. Kalau ingin tahu nanti, lihat siapa teman bergaul. Cari rumah jangan view-nya murah-murah. Cari tetangga. Karena itu mempengaruhi anak kita. Lingkungan ada ya minimal 2 itu, sekolah sama rumah. Ada juga di luar itu. Enggak di sekolah, enggak di rumah. Nah, itu yang masalah itu. Tetangga, sebagainya, lingkungan ini, sebagainya. Apa yang dia baca, dia makan, dia lihat, dia dengarkan, nah itu di luar rumah dan sekolah itu mempengaruhi. Bayangkan kalau anak kita tiap hari main gadget, main game saja, yang tangan jempolnya bermain setiap hari, katakan 2 jam sehari, selama setahun bayangkan. Ya, apa yang terjadi? Bandingkan anak-anak yang dikasih pelajaran, dikasih bergerak semua badannya, olahraga, setiap hari dan sebagainya, dikasih pelajaran penting ke seminar, itu bayangkan. Beda. Karena kebiasaan. Konon katanya Rudi Hartono itu pemain bulu tangkis yang 8 kali menang online itu kan sejak 6 tahun main bulu tangkis. Sehari 10 jam main. Lionel Messi yang begitu luar biasa Ronaldo itu, coba cek berapa jam dia belajar latihan. Pagi, malam, sore. Nah, anak kita begitulah kira-kira. Kalau seandainya tiap hari main input di kepalanya tentang kekerasan, tentang hal yang itu. Tapi kalau dia baca tentang pisang aja misalnya, sehari baca pisang. Selama setahun, tahun depan anaknya ahli pisang. Iya, pasti itu. Ini sebagainya, gitu kan. Yang kedua ini, Ibu sekalian, nutrisi. Jangan juga tiap hari anak kita makannya itu aja. Yang pentol-pentol, Indomie, makan-makan yang berpengawet, perasaan sangat hati-hati. Karena ini berdampak kepada jangka panjangnya. Kenapa dia pelupa? Oh, dulunya sering makan Indomie. Kenapa? Karena ada makanan yang masuk. Perlu diketahui gizi, makan apa untuk otaknya, untuk tubuhnya, dan itu penting. Jadi sekali-sekali makanan bergizi. Tidak hanya makanan biasa. Dan ini yang tidak kalah. Mesti lulus. Nggak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum ketemu guru yang pas. Dan orang tua yang senantiasa menginspirasi, ngajari, mendampingi. Jadi di sini kuncinya. Apa? Stimulus. Oke, terus sekarang ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa sharing terkait dengan ini. Selebihnya mungkin nanti saya sudah jelaskan tadi. Ya. Ya, terakhir ini, Bapak sekalian, mari kita sadari, Bapak sekalian, bahwa di rumah kita ada orang, ada anak, titipan dari suatu hal yang harus kita jaga, pandang wajah mereka. Jangan-jangan kita tidak lama lagi bersama dengan mereka. Jangan-jangan kita salah selama ini dalam mendidiknya. Jangan-jangan kita kurang perhatian, atau jangan-jangan kita kurang doa untuk dia. Sekalian,
makanan apa yang sudah kita kasih, kata-kata apa yang sudah kita ucapkan kepada mereka. Sudahkah kita memberikan yang terbaik buat mereka? Sekalian, anak kita yang lugu, yang polos ini, yang mungkin malu-maluin, yang mungkin aktif sekali, nakal sekali. Jangan-jangan dia mutiara, yang mahal harganya ke depan. Yang belum kita asah, ada potensi yang belum kita asah pada diri. Ada mungkin sesuatu yang belum kita berikan yang terbaik buat mereka. Sementara jangan-jangan mereka penentu kehidupan kita di kemudian hari. Jangan-jangan dialah penentu kita masuk surganya Allah. Oleh karena itu, mari Bapak sekalian, kita doakan mereka, berikan terbaik, peluk dia, kasih waktu-waktu berkualitas, sentuhan fisik kita, pastikan mereka merasakan bahwa kita mencintainya, belayan kita, pelukan kita, terutama bapak-bapaknya mungkin jarang memeluk anaknya, membelayanya dan sebagainya. Bahkan kalau dia minta datang kepada kita, Pak, nanti ya Bapak sibuk, Bapak lagi ada urusan. Sekalian, anak kita ingin menunjukkan mungkin karyanya, kita juga abaikan dia. Anak kita mungkin ngajak bermain, kita juga mengabaikan karena kita sedang capek. Sekalian, sentuhan fisik kita penting buat mereka. Belayan kita, pelukan kita, ciuman kita, itu penting buat mereka. Membentuk pribadi mereka. Yang kedua, waktu-waktu berkualitas, sekalian. Berapa lama waktu kita bersama dengan mereka? Di rumah, jangan-jangan mereka juga sudah tidak betah, karena kita memang tidak pernah memberikan penghargaan buat mereka. Tidak pernah menginspirasi. Tidak pernah memberikan kata-kata pujian. Oleh karena itu, sekalian mari kita bersama-sama, buat saya juga, kita semua semoga anak-anak yang soleh dan soleha, cerdas, sehat fisiknya, jadi berbakti pada orang tuanya dan agamanya, dan semoga juga dia bisa membawa bangsa kita yang sudah terpuruk menjadi bangsa yang maju. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Dr. Yuliansah. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kita buka 3 pertanyaan yang Bapak Ibu sekalian apabila ingin bertanya bisa klik raise hand pada aplikasi Zoom. Ada tulisan more, bisa diklik, nanti pilih raise hand. Ya. Itu dari sana. Dengar suaranya? Sudah dengar suaranya? Ya. Iya. Bapak Ibu. Saya persilahkan 3 penanya. Apa? Mohon maaf untuk atas nama Galaxy A8 itu siapa ya? Bisa dinyalakan mic-nya? Al-Habib Bashin. Ya. Ini mau nanya apa? Ya, Bu. Tuh. Silahkan. Zaid bin Zaid Muhammad Munjir. Oh, Munjir. Ini, Bu. Enggak tanya, Ustazah enggak tanya, dengar aja. Iya, oke. Yang lain? Malu bertanya, ya nggak usah nanya ya, malu. Iya, Bapak Ibu sekalian, silakan bertanya. Ini adalah pemateri kita. Iya. Oh iya, ya, silakan kepada Ibu Zaki Ilham. orang tua Zaki Ilham. Silakan. Silahkan Ibu.
orang tua Jaki Ilham dari TK. Luar. Oh, Masya Allah. Oh, ini nama kelasnya ya? Iya. Oh. Zahwan dari kelas Said bin Zaid. Oh, oke. Bapak Ibu, dipersilakan untuk bertanya. Itu materi kita yang sangat luar biasa ya Bu ya. Materi yang setelah disampaikan pun sudah sangat-sangat luar biasa. Ini kesempatan. Silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Yang di sini boleh bertanya. Ada lagi? Mohon maaf Ustazah Aulia. Iya. Barangkali kalau ayah bunda ragu atau malu berbicara, boleh menuliskan di chatnya mungkin ya. Kira-kira seperti itu baru nanti harus membacakan. Ya. Kira-kira begitu. Oh, Ya, ya. Ya, Bapak Ibu yang malu untuk berbicara, silahkan bisa di chat Bu. Bu. Iya. Silakan Bu, minum dulu. Yang di sini kalau mau bertanya silakan ya. Iya, nyalakan mikrofon. Zubair bin Awam. Assalamualaikum Ustazah. Iya, waalaikumsalam. Saya orang tuanya Delja dari TKA kelas Abul Hasan. Iya, dari TK. Silakan Bu pertanyaannya. Siapa ya? Iya, jadi saya mau bertanya Ustazah. Ya. Kan anak saya kecenderungan suka televisi. Nggih. Untuk handphone kan bisa diatur untuk jamnya. Tapi kalau televisi ini karena dia sudah bisa ngoperasiin sendiri dari remote, terus dari wifi segala, itu kadang bisa bikin saya marah seperti itu. Kan saya juga berusaha ingin menjadi orang tua yang tidak suka marah-marah, maksudnya memberitahu dengan cara tenang, baik-baik. Cuma kan kadang pasti terpancing lah untuk emosi. Nah, caranya maksudnya supaya saya ini juga tidak bikin emosi, marah-marah sama anak, terus anaknya bisa dikasih pengertian. Itu seperti apa ya Ustazah? Iya. Terima kasih nggih Bu. Pertanyaannya kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini ke Ustazah kan? Enggak. Nanya buat Ustazah ya Bu. Materinya Bapak. Ya, satu-satu aja dulu ya. Ke materi. Jadi, sahabat sekalian, ini emang ujian orang tua ya. Jadi saya kalau TV ya, anak saya kelas 6 SD itu saya pikir waktu itu mau ujian kan, TV itu rusak. TV-nya rusak, disengaja atau tidak sengaja waktu itu ya. Terus tidak saya baiki. Sampai 6 bulan TV nggak ada di rumah. Adanya setelah ujian. Jadi maksud saya, kalau terkait dengan itu memang kita buat aturan. Termasuk TV dan handphone ya.
apa yang di jam tayangnya kapan, apa yang dilihat dan sebagainya. Yang kedua, terkait dengan yang begitu, memang apalagi anak kita masih kecil, kita yang bisa mensiasati dengan cara-cara yang apa namanya, karena karena dia apa namanya mengancam, misalnya dia mengancam dirinya, maka kita harus punya strategi-strategi dengan cara-cara yang mungkin halus dan sebagainya, dia membuat dia sadar ya, masuk TV dan sebagainya. Apa namanya, dengan merubah channelnya dengan satu channel saja, atau ya listriknya dicabut sebagainya, itu juga tidak masalah. Memang konsekuensinya nangis atau marah kan, apa namanya, mereka yang marah. Tapi memang bagusnya sih sejak awal ada komunikasi terkait dengan aturan-aturan penggunaan TV. Termasuk kita juga orang tuanya, kalau memang waktunya tidak boleh nyetir, kita juga tidak boleh TV. Jadi waktu kita tidak boleh main handphone, kita pun tidak boleh main handphone. Itu konsekuensi memberi teladan bagi saya. Saya mengalami itu, apa yang Ibu rasakan. Yang kedua, di saat anak-anak menyenangi tadi itu, selain tidak memberhentikan seketika, karena itu sesuatu yang dia senangi, misalnya nonton karikatur misalnya yang dia senangi, lalu Ibu matikan langsung seketika, itu bahaya. Saya sudah belajar tentang otak itu bahaya, bisa membunuh beberapa sel-sel di kepala tentang kesenangan. Jadi caranya dikasih waktu. Nah, 5 menit lagi selesai ya, dikasih waktu. Jadi anak punya perasaan, oh iya, masih ada 10 menit, 5 menit. Nanti Ibu tegur lagi kalau belum selesai, belum berhenti. Tapi suaranya diturunkan. Nah, saya punya pengalaman begitu. Ya, sebelumnya saya juga, istri terutama ya, tambah kita nyaring, responnya nyaring juga. Tetangga malah dengar. Jadi saya punya cara untuk menyelesaikan itu, kasih waktu. Yang kedua, menegurnya dengan suara diturunkan tensinya. Misalnya, Cak, 10 menit lagi kajian maghrib loh. Oh iya, masih nonton dia. Nanti kita turunkan. Lagi maghrib. Pasti nonton juga, bahkan kita bisikan telinga, sudah azan, gitu. Itu menurut saya lebih pas, anak juga tidak merasa malu tentang mendengar, dia juga pelan-pelan dia bisa menerima dan sebagainya. Daripada suara nyaring, apalagi membentaknya sebagainya. Gitu kira-kira. Jadi mungkin begitu, Bu. Siapa tadi ya? Ibunya dari Abang tadi ya. Itu mungkin menurut saya yang bisa kita kerjakan. Pertama, memang membuat aturan, memang termasuk gadget dan TV kita. Yang kedua, kita bisa mensiasati, kalau anak-anak apoteker seperti itu bisa kita siasati waktu-waktunya, bahkan listriknya juga bisa kita putuskan dan sebagainya, tanpa sepengetahuan dia tentunya. Yang berikutnya tadi itu, kalaupun terjadi kita tegurnya tidak suara nyaring ya, tapi direndahkan suara. Tambah dia ngotot, kita tambah rendah sampai berbisik di telinganya sensor. Begitu mungkin ya. Silakan Ustazah kalau yang menambahkan. Tadi kan. Oh iya, banyak ya. Panjang gitu. Saya mau bertanya, saya sudah buat perjanjian sebelum beli HP. Kalau main game hanya 1 jam. Itu anaknya sendiri yang berjanji. Tapi pada faktanya tidak sesuai ekspektasi. Jadi apa yang harus dia lakukan, Bapak? Anaknya usia berapa? Anaknya usia 12 tahun. Pas Mbak, 12 tahun. 11 tahun sampai 12 tahun. Jadi Bu, kalau anak SD harus tegas menurut saya. Harus tegas ya? SD kelas 7 tahun kedua ya, jadi 18 tahun harus tegas. Boleh, tidak. Walaupun nangisnya, pokoknya kita tidak boleh. Karena kalau dia nangis kencang, kita beri lagi, itu seperti dia punya ilmu, nangis pasti dikasih. Jadi usia segitu harus tegas. Karena memang itu usia-usia krusial.
kalau sahabat Nabi mengatakan 7 tahun ya, 7 tahun kedua itu anak seperti prajurit. Dia harus taat, gitu kira-kira. Tapi tentu prosesnya sudah berjalan juga tentunya, pendidikannya mulai dari kecil. 7 tahun pertama kan sudah kita buat. Jadi ketegasan ini bagus juga buat dia, karena bagi anak-anak yang dimanjakan sama nggak dimanjakan usia segitu tuh beda nanti ke depan. Saya melihat ada anak SD masih disuapin. SD kelas 6 bajunya masih disetrikakan orang tua. Dicucikan. SD apalagi kelas 6 seharusnya sholat itu sudah kalau ajian sudah tahu dia. Oh, sembahyang. Ada beberapa itu perlu kita nanti, mungkin ini bukan di sini forumnya, tapi begitu menurut saya. Jadi kita kalau usia 8 tahun sampai 14 tahun itu harus tegas. Kalau boleh, tidak. Aturannya, yang kedua, aturan itu bagus tertulis. Jangan nggak tertulis. Nggak tertulis itu tempel langsung. Jadi dia bisa baca, oh ya gini ya, ada aturannya. Kan kita sudah sepakati nih, gitu kira-kira. Gitu ya, Ibu sekalian. Ini chat yang mana Mbak baca tadi? Ini ada yang lain. Oh, pribadi. Di sini juga ada chat nih banyak. Iya, ini ada juga dari begitu mungkin ya, Bu. Devanya. Nah. Dari kelas Al-Habib bin Muhammad. Assalamualaikum, mau bertanya, bagaimana cara membantu bebas dari adiksi terhadap gadget jika anak terlanjur harus dibawa ke psikolog? Apa boleh kita misalnya menyembunyikan semua fasilitas? Alhamdulillah anak-anak sudah tidak bermain HP, tapi dulu sampai nangis-nangis semingguan lebih. Apa salah seperti itu? Tergantung usianya, Bu. Jadi usianya memang. Jadi memang ini konsultasi aja psikolog ya. Tapi memang caranya kan untuk kecanduan dia bertahap, mulai dikurangi gitu. Misalnya sehari 1 jam mulai dikurangi sampai setengah jam, sampai 10 menit misalnya. Itu cara ininya. Dibuat situasi-situasi yang mereka bisa mengurangi jam terbang penggunaannya itu. Karena sudah begitu ininya. Tapi memang kalau Bapak Ibu ingin konsultasi, penting juga tuh kepada anak-anak yang sudah kelihatan kecanduan, yang handphone selalu di tangannya, jamnya sudah begitu tinggi misalnya, itu bisa aja konsultasi dengan orang tuanya ya, dengan guru BK, dengan psikolog dan sebagainya. Dan karena biasanya terapinya dari orang tuanya, bukan orang lain terapinya. Kita konsultasi belajar menterapi seperti apa. Gitu. Salah satunya sih memang bagusnya sih ada kegiatan-kegiatan di luar rumah orang tuanya ya, olahraga misalnya, mengunjungi keluarga itu penting juga di schedule-kan rutin itu. Olahraga sebagainya yang memang tidak pegang HP kita, termasuk orang tuanya juga, karena kalau orang tuanya masih pegang juga ada masalah di sana. Tapi ini katanya anak-anak sudah mulai bisa, alhamdulillah. Kalau sudah bisa mengurangi dan dia nggak ada kelihatannya masalah perubahan-perubahan tertentu, ya berarti nggak apa-apa. Tapi kalau ada perubahan misalnya jadi pendiam, jadi apa, itu berarti salah kita terapi kita. Tapi selama ini Ibu terapi dan hasilnya enjoy saja dan sudah mulai mengurangi, ya alhamdulillah bisa. Kira-kira begitu. Di atasnya ada pertanyaan ini. Ibu Umar bin Khattab ini. Oh, prepot ya? Oh iya ya. Oh ini sebagai prepot ya, makanya saya tidak baca di sana. Oke. Ya, silakan Bu. Nanti saya yang prepot saya bacakan ya. Oh ini prepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia, orang tua dari siswa Kansa Umar bin Khattab. Di masa pandemi ini, mungkin tidak hanya saya merasakan, tapi saya saat ini mengambil tindakan memberikan guru les untuk anak-anak saya. Apakah tindakan itu
terlalu memaksakan anak gitu loh Pak, mau tanya itu. Dan karena saya dari dulu tidak menerapkan anak untuk bermain HP, itu aja. Oh, anaknya usia berapa Bu sekarang? Kelas 1 sama kelas 2. Karena kan dari 1 tahun ini kan kalau kita rasakan 1 tahun nggak ada, mereka kan nggak efektif juga belajar gitu kan. Makanya saya ngambil guru les gitu untuk mengurangi juga mereka untuk bermain di luar juga. Ya. Gitu. Pertama guru les dikomunikasikan dulu, tidak langsung, misalnya langsung datang bukan, tapi kita rencana pekan depan ibu mendatangkan teman Umi untuk mengajari kita gitu, bahasa les atau apa, tapi bahasanya belajar bersama atau apa gitu. Kenapa? Atau membimbing gitu ya? Ya, jadi bagusnya karena secara psikologi orang-orang itu kalau les kalau les itu terkesan iya capek. Kayak terpaksa ya Pak, terpaksa gitu Pak. Yang kedua bagusnya memang dia sudah setuju gitu. Nah, yang lain memang kalau guru les di saat ini memang masalah keamanan ya, ibu perlu hati-hati masalah keamanan, protokol kesehatan. Anak saya juga saya leskan juga, tapi sudah SMA sih, karena saya memandang penting karena mempersiapkan ujian perguruan tinggi kan. Jadi kalau orang tua nggak sanggup memang bagus, bisa juga. Tapi tadi itu waktunya, tempat dan sebagainya menyenangkan, dan bahasa-bahasa kursus les sebagainya. Kecuali dia ingin memang betul, saya mau kursus ini, musik atau kursus apa, itu kalau itu alhamdulillah. Saya mau belajar ngaji, mau apa gitu, itu. Ya, itu. Tapi kalau dia tidak, kita yang ini bagusnya tadi tahapannya tadi ada tahap waktu, kapan sebagainya dengan bahasa. Nah, Bu, itu bagus juga. Kalau memang beberapa saya temukan orang tua mungkin karena kesibukan nggak sempat mau mengajari anak. Jadi memang tadi itu kalau memang ada dana dan sebagainya itu juga penting. Tapi tadi itu anaknya senang. Lalu yang kedua gurunya juga senang, menyenangkan. Kalau gurunya tegang, menakutkan itu tidak bagus. Malah anak-anak itu kalau guru-guru les begitu masih muda, karena kan kalau kita kan jaraknya jauh dengan dia. Kadang kita sadari seperti bos sama anak buah. Tapi kalau anak-anak muda yang masih kuliah sebagainya itu yang paham itu yang anak, kok bagus gitu. Cara dia pendekatannya itu menyenangkan, lama-lama senang malah anak-anak kita dengan dia, akrab malah sebagainya. Itu bagus. Tapi situasi pandemi ini lesnya bukan pelajaran sih Pak sebenarnya. Jadi untuk fun aja sama untuk mengajar aja. Keterampilan. Oh iya. Yang apa tadi tuh, kalau dia sesuatu yang disenangi bagus. Kalau emang kita misalnya kayak sesuatu yang kita inginkan itu dikomunikasikan dulu. Dan ada tidak ujuk-ujuk, tapi ada waktu itu. Dan pastikan gurunya menyenangkan, tidak tegang, tidak menakutkan. Oke, terima kasih Bu. Saya baca dulu ya yang privat ini. Ini ada 2 nih. Oh iya. Oh ini aja dari Umar bin Khattab dan Utsman. Ini namanya nggak tahu. Mendidik anak sesuai zamannya. Sekarang zamannya digitalisasi, teknologi sudah maju dalam bidang apapun. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi perkembangan teknologi, misalnya saja games seperti PS mungkin. Anak sangat cepat belajar hal baru yang menarik perhatian, seperti apa batasannya yang bisa diterapkan oleh orang tua untuk menghindari kecanduan anak. Jadi memang teknologi ini tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita hindari. Jadi memang harus menyesuaikan memang. Cuma tadi itu memang dikomunikasikan manfaat sama mudaratnya. Yang kedua aturan mainnya, gitu ya, aturan mainnya.
Karena zaman anak sekarang kalau nggak ke sosmed itu malah salah malah menurut saya. Memang zamannya begitu memang. Makanya perusahaan-perusahaan yang sekarang lapor ke kampus anak alumni kehutanan nggak betah di lapangan karena nggak ada sinyal sebagainya, wah saya bilang nggak bisa disalahkan. Memang zamannya begitu. Jadi tugas perusahaan mengadakan sinyal di sana supaya dia betah di sana. Kalau nggak bisa. Mereka kepingin cepat, dipoto kirim. Pak gimana nih cara penyelesaiannya gitu. Sama mereka saat ini anak-anak memang situasi ini karakternya memang berubah dengan teknologi ini. Oleh karena itu memang orang tua perlu belajar, perlu tahu seperti apa ini. Yang pertama kalau handphone anak kecil jangan sampai pakai password supaya kita bisa buka. Kalau dia pastikan semua sosmed dia kita tahu apa namanya sebagainya, semua teman-temannya. Jadi memang kalau selama pandemi ini kita jadi sahabatnya gitu. Kalau nggak bisa. Karena kalau nggak jadi sahabat, seperti bos dan anak buah, dia nggak curhat. Dia nggak terbuka dengan kita. Dia curhatnya dengan temannya, dengan yang lain, bahkan ada yang kenal dengan teman Facebook yang dia belum kenal gitu. Itu bahaya malah. Jadi memang kita harus menyesuaikan, tapi tadi itu punya cara-cara sebagainya. Jadi biasanya sih ya masalah komunikasi ya, komunikasi harmonis dengan anak mungkin ini bisa terpecahkan masalahnya. Tapi adapun masalah zamannya begitu memang tidak bisa kita bisa bendung. Kita harus mereka harus mengikuti juga, nggak bisa memang mereka nggak bisa ngikuti, malah minder nanti dia nggak ngerti apa-apa. Malah kita terbantukan kalau ada apa-apa serahkan aja dia, selesai itu. Saya beli barang-barang baru, kata yang punya ini gimana caranya? Oh nggak usah Pak, tanya anaknya aja katanya gitu. Jadi saya langsung pulang waktu itu, beli kamera, beli apa, gimana caranya? Bapak punya anak? Punya. Apa SMA? Udah, tanya anaknya aja katanya. Tanya anaknya aja katanya. Jadi anak kita emang kelebihannya itu melihat teknologi cepat beradaptasi dan sebagainya, bisa menemukan. Bahkan mereka kita belajar bahasa, belajar sedang main gitar atau sebagainya, kadang mereka dengan YouTube saja. Gitu. Jadi tugas kita orang tua mengeksplorasi, menemukan keahliannya, menemukan sisi-sisi keunggulannya, kembangkan di situ, dan temukan juga kelemahannya apa. Segera antisipasi. Untuk menghadapi zaman ini memang begitu antisipasinya. Jadi kita mengantisipasi aja, beradaptasi dengan lingkungan. Termasuk hari ini, situasi saat ini menurut saya perlu saya sampaikan, ini selama vaksin tidak ketemu, diuji aman dan sebagainya, maka kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya ini. Apa yang kita bisa kerjakan? Beradaptasi. Nggak mungkin kita nggak ke pasar, tapi harus pakai masker. Nggak mungkin kita nggak sekolah juga, nggak ketemu guru, repot juga. Guru-guru mungkin dengan kita sudah bosan. Jadi banyak yang gagal bukan karena nggak pinter, tapi karena jenuh. Dan bosan melihat ibunya, bapaknya, ruangannya, itu aja setiap hari. Nah kadang itu yang membuat dia kehilangan mood, kehilangan motivasi jadi. Oleh karena itu perlu dibuat suasana baru, suasana lain dan sebagainya. Bertemu gurunya, kejutan-kejutan penting, sebagainya. Itu penting. Oke, yang kedua, bagaimana cara, sudah tadi ya? Ya, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan untuk beberapa pertanyaan. Oke. Untuk sesi pertanyaan. Ya. Kelihatannya kupas-kupas buah manggis nih. Puas nggak puas, waktunya habis. Untuk sesi tanya jawab, kita tutup ya Bapak Ibu, karena sudah 5 pertanyaan. Yang tadinya 3, sekarang 5. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Demikian acara kita pada hari ini. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua wali murid yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Tidak lupa saya selaku pembawa acara dan mewakili seluruh panitia acara webinar dalam rangka Milad YPI Arajua yang ke-10, memohon maaf yang sebesar-besarnya karena masih banyak sekali kekurangan pada acara webinar kali ini. Apa dulu ya? Iya. Apabila banyak kesalahan dalam pembawa acara pada hari ini, saya memohon maaf.
Mohon orang tua tidak mematikan kamera, nyalakan semua videonya dulu ya. Karena kita mau foto bersama ya, Bu ya. Ini juga dipoto. Enggak, maksudnya senyum aja, senyum aja. Iya, Senyum aja, tak screenshot ya. Siap-siap ya, Bu. Siap-siap ya. Siap-siap ya, Bu. Siapkan senyum terbaiknya ya, Bapak Ibu. Buka semua nih. Ya, di-on-kan semua ya kameranya. Gelap ya. Iya. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Tahan. Senyumnya ditahan dulu, Bu. Belum selesai, Bu. Oke. Sudah? Oh, belum, Bu, ternyata. Kita senyum lagi. Yang flat yang kedua ya sekarang. Oke, siapkan senyum terbaiknya. Bapak Ibu. Nyalakan. Oh, ada. Ada. Nah, itu ada. Oke, siapkan senyum terbaiknya. Saya hitung. 1, 2, 3. Tahan ya, Ibu. Bapaknya enggak kelihatan, bapaknya. Oh, bapaknya nggak kelihatan. Oh, ya, kita ulangin lagi. Bisa ya? Bapaknya itu off. Di rep Bapak. Bapaknya off kamera ya? Yang dipoto mana sih? Yang dipoto ini. Itu Bapak di atas, Pak. Sudah ada di atas. Ada. Oh ya, sudah. Ini belum kan? Ya, siap. 1, 2, 3. Nah, ini kita mana tadi Ibu? Ibu mana Ibu? Ini ya. Ada. Oke. Sekali lagi ya. Ayo Bu. Oke. 1. Bu, ulangan belum? Ya. Oke, foto. Bu, gesek dikit. Ya. Bentar. Oke. Oke. Dah. 1, 2, 3. Ya. Oke. Satu lagi. Satu lagi katanya, Bu. Satu slide lagi ya? Satu slide lagi. Oke. Nanti kan bentar. Ada yang enggak buka ya? Iya. Tolong di Ada yang enggak buka? on-kan, G. Videonya. Mungkin lagi masak nih. Jadi kita tinggal ya. Oke, siap semua. Siapkan senyum terbaik, G. 1, 2, 3. Oke. Dah. Oke. Terima kasih ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita tutup, marilah sama-sama kita membaca istighfar 3 kali. Doa kafaratul majelis. Dan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.